Oke bre, balik lagi di channel YouTube di Balik Kisah. Kali ini gue kedatangan salah satu teman tongkrongan gue yang dimana dia punya cerita yang mau di share ke lu semua nih. Siapa bre? Nama lu bre? Sebut aja nama gue Fikri. Soalnya biasa tongkrongan itu panggil Fikri. Ya. Jadi Fikri ini salah satu teman tongkrongan gue, udah lama banget nongkrong sama gue. Doi ini punya cerita yang menurut gue nih epic banget lah, bisa dibilang epic banget. Karena menurut gue ada beberapa poin yang bisa bikin bulu kuduk lu merinding. Penasaran gimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget nih sama lu semua yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, terus share ke teman-teman lu biar teman-teman lu bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ngingetin ke lu semua nih, buat lu semua yang belum nyeduh kopi sekarang, buruan seduh sekarang karena gue udah nyeduh juga. Karena kisah mau dimulai. Nah, jadi gimana nih awal dari pengalaman lu nih Bre nih? Jadi gue punya pengalaman itu waktu jalan-jalan ke Jogja. Sebenarnya itu bukan jalan-jalan ya, karena waktu itu kebetulan mau jemput sepupu gue di Jogja yang sekolah di Jogja. Jadi kebetulan waktu itu liburan sekolah tahun 2016 atau 15 gitu. Itu jadi kita bareng-bareng dari sini, itu satu mobil berangkat ke sana itu sekitar 6 orang. Itu ada om gue, ada tante gue, terus sama 2 karyawannya, sama gue nih satu, ya kan, jadi berlima itu ya, berlima. Ya perjalanan sih nggak ada apa-apa ya, perjalanan lancar. Cuman ya mulai ada kejanggalannya itu ya pas di sana gitu. Ketika sudah sampai di sana itu sekitar sore ya, itu sore baru mulai ngerasain kejanggalan itu. Itu lu mulai, jadi di perjalanan ini lu sama sekali nggak ngerasain apa-apa nih ya? Enggak. Jadi pas nyampe sono nih baru Iya. ada yang gak enak gitu ya? Jadi pas udah sampai di sono itu kan emang karena bisa dibilang masih kampung ya, itu istilahnya. Ya dibilang kampung sih nggak terlalu kampung ya, soalnya masih dekat sama jalan gede gitu kan, tapi ya pemukimannya ya dibilang kampung banget enggak gitu. Bisa lu boleh di spill nggak nama kampungnya gitu, apa dekat-dekat gitu, jadi penonton nih bisa nebak-nebak nih di daerah mananya gitu. Kalau buat nama sih kebetulan gue nggak tahu kalau namanya, karena gue kan cuma ikut gitu kan. Ya jadi kalau buat nama sih gue kurang tahu. Cuman kalau yang gue tahu itu daerahnya itu deket alun-alun. Dekat alun-alun. Alun-alun. Itu di rumah apa di bangunan, kejadiannya itu di mana? Oh, kalau kejadian itu di Sanggar. Oh, Sanggar. Sanggar Lukis. Sanggar Lukis. Menarik. Oke, bisa dilanjut Bre? Langsung ke cerita aja atau? Boleh. Oke. Jadi waktu itu tuh gue sampai di Jogja itu sekitar jam 3 sore lah. Sekitar jam 3 sore kita sampai di rumah adiknya om gue ini. Dia itu apa namanya, seniman pengukir timah atau tembaga gitu, nanti diukir pakai sendok itu buat jadi lukisan gitu. Oh iya. Di situ ya
emang agak agak beda sih awalnya, karena belakangnya itu kebun, langsung kebun pisang gitu, kebun pisang rumahnya itu. Awalnya agak beda, tapi ya gue nggak ngerasain apa-apa di situ, karena di situ cuma bertamu sebentar gitu kan, karena tujuan kita emang cuma ke jemput anaknya itu, anaknya om gua, jadi sepupu gua tuh, jemput dia, nanti setelah itu baru kita cari penginapan. Niatnya begitu. Nah setelah udah sore kita diajak sama om gua tuh ke rumah adiknya yang satu lagi, adik apa abangnya gitu. Itu yang pelukis ternama, udah cukup terkenal lah di Jogja tuh, udah cukup terkenal. Kita diajak ke sana. Begitu sampai di sana itu gua kira nggak kemana-mana gitu, langsung ke rumah gitu. Gua kira tuh langsung ke rumah, tapi ternyata kita itu diajaknya ke sanggar. Kondisi itu udah agak gelap sih, udah mau maghrib, setelah maghrib itu udah lewat maghrib, itu udah gelap. Kita datang ke sana, baru datang itu ya udah gerbang, ya namanya gerbang tua gitu, itu dari kayu kalau nggak salah, kayu berat gitu, udah agak lama juga kayaknya itu, kayu berat. Pas sudah sampai di depan situ tuh kayaknya hawanya gimana gitu, nggak enak ya. Iya, nah karena emang lampunya pun nggak ada gitu di depan itu. Oh ada lampu cuma satu kuning gitu, lampu dulu tuh. Oh iya, yang lampu kuning gitu. Nah, Dan kita begitu sampai di sana ya dibukain lah sama om gua, katanya adik apa abang itu nunggu di dalam gitu kan. Jadi akhirnya dibuka break. Wah itu gelap gulita itu, nggak ada lampu sama sekali. Lampu tuh kayak dari sini sekitar 15 sampai 25 meteran lah itu. Sisanya itu kebun, nggak tahu kebun jeruk apa kebun apa itu. Pohonnya itu nggak tinggi sih, ya segitu 2,5 meteran lah. Emang cukup rimbun, emang ada pohon-pohon gede juga ya, kebun. Di lampu itu ya cuma satu, yang di area tempat pelukisan. Tempat pelukisan cuma di situ. Sisanya di sana tuh di belakang itu ada tempat, emang kayak bisa dibilang kayak tempat tinggal, kayak kontrakan, tapi itu kayaknya emang bukan kontrakan sih, jadi kayak cuma tempat apa gitu. Gue juga nggak tahu, nggak dikasih tahu juga sama orang sana. Itu sampai di sana, masuk, sampai kita ke arah lampu kan yang terangan sambil nyari si pemiliknya ini. Dalam kok sepi gitu kan, sepi banget, nggak ada aktivitas gitu istilahnya ya. Cinguk kan, betulnya ada mas gitu, kaget dong mas gitu. Wah nggak tahu ya, ada yang tadi itu yang kayak kontrakan kosong itu, dia di depan situ lagi duduk. Bapak bisa dibilang udah agak tua sih, agak tua. Jadi kita kagetnya itu ya, wah luar biasa kaget waktu itu, karena ngiranya bukan orang gitu kan. Oh ini orang. Ternyata ini orang gitu. Orang asli. Orang asli, cuman emang karena perawakannya gemuk, udah agak tua, duduk di situ manggil mas gitu. Kita kaget dong, ya kan. Nah, akhirnya sampai ketemu sama pemiliknya. Om gua bilang sama dia, katanya ini saya nitip dulu orang 3 gitu, saya mau jemput anak saya dulu gitu. Mau jemput anaknya dulu. Jadi habis itu si pemiliknya itu mengiyakan. Nah habis itu kita diajak
muter sih, maksudnya bukan muter, apa ya namanya, keliling situ biar tahu gitu. Maksudnya biar tahu. Terus ya yang penting sih emang buat nyari kamar mandi sih. Nah kita tuh dikasih tahu kamar mandinya itu posisinya itu masuk ke dalam sanggar, pintu gerbang gede masuk ke dalam, ya kan, yang orangnya si pemilik itu ada di sini, tempat pelukisan di sini, sanggar itu di sini, lukisan segala macam tuh. Gue sebutnya sanggar lah ya, gue nggak tahu namanya, gue sebutnya itu sanggarnya lah. Di situ kamar mandinya di belakang sanggar, jadi kalau mau ke kamar mandi harus masuk ke dalam sanggar. Berarti misah kamar mandinya, masih jadi satu. Dibilang nyatu tapi dia agak misah, dibilang misah tapi dia masih satu jalannya satu doang loh, situ doang. Iya. Nah begitu masuk di dalam sanggar ini, hawanya beda banget. Itu dari awal masuk pun hawanya udah beda banget. Gue ngerasain itu kayak apa ya, kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang ngeliatin. Gue udah agak merinding tuh, dari situ juga udah agak merinding. Begitu masuk, ternyata di belakang itu ada lukisan ya perempuan naik kuda di air Di air. Di situ agak gede sih lukisannya, gede banget itu. Adalah 2,5 meter kali 1,5 meter. Itu kamar mandinya itu persis di samping ruang lukisan yang si perempuan itu. Nah begitu dikasih tahu kamar mandi, kok gue kayak ngerasa diliatin gitu. Kalau dilihat juga pas gue lihat lukisannya, kok gue kesini dia matanya ngikut, gue kesini juga matanya ngikut gitu kan. Oh ini nggak beres nih kata gue kan, kok ada yang nggak beres nih. Cuman gue diam aja di situ karena emang ya mungkin gue mikirnya cuma sebentar gitu kan. Itu selesai diarahin kamar mandinya di situ, kita disuruh nunggunya itu di ruang pelukisan, tempat yang ada cahayanya itu, yang terang itu kan cuma di situ gitu kan. Udah kita tunggu di situ digelarin tikar. Udah jadi kita istirahat dulu lah di situ gitu kan. Nggak lama akhirnya ya karena capek gitu kan di jalan ya, akhirnya kita rebahan sambil ya ngobrol-ngobrol lah gitu, rebahan, ada yang main HP juga. Nggak lama dari kita ngobrol nih, satu tidur ya kan, satu orang tidur nih, si karyawannya Om gue ini satu tidur. Oke lanjutnya kita tinggal berdua ngobrol, kok kayaknya hawanya udah mulai nggak enak nih, gue merasa kayak ada yang merhatiin lagi. Cuman gue masih tetap diam aja gitu kan, daripada gue bilang ke yang lain jadi iseng juga gitu, jadi takut juga kan, mending gue ya udah gue rasain aja. Terus nggak lama lagi ngobrol, gue ya main HP lah gitu istilahnya. Dia juga katanya ngantuk, jadi dia mau tidur dulu. Akhirnya gue main HP, takutnya kan om gue dateng, ntar kalau dia datang tidur semua kan gimana gitu ya. Iya. Akhirnya ya udah gue iyain, dia tidur juga, jadi tinggal gue doang sendiri yang masih melek main HP. Waktu itu zamannya Facebook. Iya. Waktu itu masih zaman Facebook. Udah gue Facebookan kan santai sambil rebahan gitu. Nggak lama gue dengar suara langkah kaki di tembok, duk gitu kan. Ya gue lagi begini langsung begitu kan, kaget gitu, apaan ya gitu kan. Cuman ya gue cuek aja, pertama mikir cuek aja ya, astagfirullahaladzim gitu aja, udah sembunyi aja lah. Akhirnya gue main HP lagi kan, karena gue pikir udah gitu kan, main HP lagi, bunyi lagi, suara langkah lagi.
Akhirnya gue bangunin yang tadinya baru tidur sebentar kan. Gue bangunin, bang, gue dengar suara langkah bang. Asuges doang lu, gak ada apa-apaan. Ya kagak percaya lu gitu kan. Akhirnya dia tidur lagi. Ya, gue masih merinding kan, namanya denger begitu 2 kali kan, masih merinding. Dar gitu. Oh, ada yang nyambit itu, ada yang lempar batu segede gini, lempar batu ke kanvas kalau nggak salah ya, kalau yang buat melukis ya. Ya kan kalau kanvas kan kita giniin aja kan bunyinya kenceng ya, ada bunyinya gitu. Itu dilempar batu, dar gitu. Ya gue langsung nengok kan. Astagfirullahaladzim, gue lihat batu. Gue langsung bangunin lagi, bang, ada yang nyambit gua, gituin kan. Ada yang nyambit gua. Apaan sih lu, gue baru tidur begitu katanya. Ya, bang pindah yuk, kalau percaya banget lu gitu. Gak ada apa-apaan gitu katanya. Gak ada apa-apaan, apaan sih lu? Itu batunya tuh bang, tuh ada yang lempar gue batu tuh, batunya kagak ada. Dar, belakang dia lempar batu juga. Pas dia habis ngomong gitu langsung ada lempar batu segede, ya sama ukurannya, segede gitu juga. Jadi pas dia pertamanya nggak percaya nih. Pertamanya dia nggak percaya. Tapi pas udah ya kayak dia nggak percaya kayak gitu, nggak lama dia yang dilempar. Iya, itu di belakang dia persis. Ya jarak 1/2 meter kan orang kelihatan, jadi dia kan ada depan sama gua ngeliat tuh batu terbang di belakang dia, dar gitu, kena tembok sih, kalau itu kena tembok. Ya kena tembok, ya baru tuh akhirnya dia percaya, akhirnya dibangunin lah yang satu. Pindah gitu lah. Lu kagak percaya tadi sama gua gituin. Kamu percaya kan? Yaudah yuk pindah gitu kan. Kita pindah balik ke tempat yang sebelumnya, yang adeknya itu. Akhirnya kita balik lagi ke situ, ya modal nekat aja sih, kita nggak tahu jalan juga ya, modal nekat lah, namanya kita panik kan, itu pintu nggak ditutup nggak apa, ya kita lari begitu aja gitu, ngelewatin ya jalan kampung, ya tanpa kita sadar nggak taunya di sebelah kanan kita itu kuburan. Mulai dari situ ya akhirnya agak gimana ya, kita agak deg-degan juga. Akhirnya ketemulah rumahnya si adiknya om gue ini. Agak tenang lah gitu kan, alhamdulillah. Dipanggil pun orangnya keluar gitu, masih ngejamu kita gitu kan istilahnya. Ditanya sama dia, kenapa kok balik lagi gitu. Iya Pade, tadi di sana ada yang lempar batu. Si Pade ini ya cuma ketawa, senyum aja gitu kan, kayak udah nggak heran sih gitu. Iya. Terus ya akhirnya kita disuruh tidur sih sama dia, silakan tidur di kamar anaknya. Tapi pas gue udah mau tidur itu masih tetap ngerasa kayak ada yang merhatiin gue, tetap masih ada. Iya, gue masih ngerasain kayak wah, kayak ada yang merhatiin. Itu sih, tidur juga nggak tenang, bangunan terus gitu kan, kaget-kagetan. Akhirnya ya berjalan, tiba-tiba udah pagi. Sekitar jam 9-an itu kita pamit kan sama si pemilik yang ini, yang rumah kita inapin. Pamit, terus kita pamit ke yang si pemilik sanggar. Ya, pamit ke si pemilik sanggar. Kebetulan dia lagi ada di sanggar. Jadi kita bisa langsung pamit ke situ, kita nggak perlu nyari dia. Kebetulan dia di situ, kita pamit. Dan sebelum pamit itu
ya gue penasaran lah gitu, maksudnya kalau siang tuh kayak gimana sih ini gitu. Gue keliling-keliling sendiri sendiri itu, gue keliling sendiri ya, gue foto-foto lah sekalian ngeliatin lukisan gitu kan. Bagus-bagus emang lukisannya, gue akuin ya, sambil lihat-lihat gue foto-foto ya kan, foto-foto. Oke, gue nggak ngerasa apa-apa dong ya kan, karena udah siang, feeling gue udah ya udahlah, oke lah gitu. Begitu gue udah pulang nih, jalan pulang, gue cek HP, lihat foto-foto, kok kayak ada yang aneh gitu di fotonya, di ruang tamu, bukan ruang tamu sih, ruang utama sanggarnya. Iya, ruang utama sanggarnya yang banyak lukisannya itu. Gue ngerasa kayak kok apaan ya gitu kan. Pas gue zoom ya, ternyata ada sosok perempuan sama anak kecil. Sama nih ceritainnya juga agak gimana gitu, perempuan sama anak kecil kayak lagi gandengan tangan gitu. Di sudut satunya itu ada kayak muka monyet tapi gede gitu, muka monyet tapi gede. Itu di dalam satu foto bisa ada 2 penampakan kayak gitu maksudnya. Dan karena gue penasaran apa cuma gue yang lihat atau gimana, ya gue kasih unjuk ke teman-teman gue gitu kan ya, dan mereka pun percaya gitu kalau itu tuh emang benar sosok gitu, suatu sosok gitu. Tapi akhirnya nggak ngikut kan, maksudnya doi ini nggak cuman di situ aja kan. Iya, gue ngerasa sih cuma di situ doang. Terakhir gue ngerasa diikutin pun, diperhatiin pun itu ya cuma sampai yang malam di rumah adiknya om gue ini ya, karena gue penasaran ya gue foto-foto. Dan gue lihat ya emang kondisi sanggarnya ini ya emang rimbun pepohonan, jadi ya agak gelap, agak ya susah masuk cahaya lah gitu, bisa dibilang Minim lah ya, pencahayaan minim. Nah, dan sedangkan di situ pun titik-titik pencahayaan pun ya sedikit, jadi emang benar-benar gelap gulita gitu kalau malam. Tapi kalau siang pun kalau siang itu ternyata ya sejuk, nyaman Beda lah, benar. suasananya beda. Iya, kayak buat menangin pikiran gitu. Mungkin kalau buat pelukis kan harus fokusnya. Iya itu sih yang gue rasain sih. Kalau siang itu nggak ngerasain hal-hal mistis atau apa, cuman yang bikin gue kaget itu yang foto itu. Tapi kira-kira dari warga sekitar situ lu dengar ini nggak, kayak ya ada omongan-omongan tentang sanggar ini atau warga sekitar yang sering diganggu atau gimana itu? Oh, kalau itu enggak, karena emang benar-benar sampai istirahat sebentar pulang gitu, karena kita cuma tektok gitu. Lagi juga sekeliling itu juga kebun sih ya. Iya. Rada jauh mungkin, rada jauh dari rumah-rumah warga itu. Lumayan jauh. Tapi di akhir tadi cerita lu kan lu foto kan. Nah, itu kira-kira fotonya masih ada apa enggak? Oh, kalau foto itu ya udah kebetulan udah nggak ada. Fotonya itu ada di HP gue yang dulu banget itu. Jadi HP-nya itu masih HP Nokia lama yang ya yang tebel itu. Iya. Kebetulan HP-nya juga udah rusak, jadi ya gimana mau unjukin juga kan enggak itu. Tapi ya teman-teman gue sih udah ada yang tahu gitu kalau itu emang ada gitu. Sayang banget fotonya. Oke, mungkin segitu aja dulu cerita dari temen gue satu ini. Buat lo semua yang kira-kira punya cerita yang menarik yang bisa di-share ke semua orang, silahkan aja tulis di kolom komentar cerita lo apa. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa share bareng, kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng kayak temen gue satu ini. Seperti biasa,
semua orang mempunyai kisah, dan di balik kisah pasti ada pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah temen gue satu ini? Mungkin waktu itu lu sempet salam nggak pas masuk ke tempat itu? Oh, enggak. Nah, mungkin gara-gara itu kali ya, dimanapun lu berada, dimanapun lu ada di tempat apapun itu yang sekiranya lu nggak pernah ada di situ, ucapkanlah salam. Karena apa? Karena kita hidup sesungguhnya itu berdampingan dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Pada dasarnya menghargailah semua makhluk hidup, karena bukan hanya manusia yang ada di tempat itu, bisa jadi ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sekiranya kita nggak ngucapin salam, dia orang itu pada kesinggung lah. Mungkin karena itu temen gue bisa sampai diganggu. Oke, mungkin segitu aja kisah kali ini. Gue Wiki, Fikri. nantikan video-video selanjutnya dari channel Di Balik Kisah.